Saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melaporkan. Masa CCTV hilang? Kalau pinjam istilahnya Rizik Syihab itu, CCTV kalau keroyokan gitu melibatkan polisi, CCTV-nya hilang. Kalau kebetulan orang FPI, CCTV-nya ada, kayak gitu. Apa yang sebenarnya ingin dilindungi dari kasus Vina dan Eki ini? Nah, saya jawab yang pertama dulu. Setelah Hakim Eman mengeluarkan putusan tersebut tentang Peggy Setiawan yang tidak bersalah, ramai bermunculan tuh orang yang menentang beliau dan melamporkan beliau. Ya, intinya begitulah. Nah, ini videonya ya. Mari kita reaction sama-sama biar nggak gagal paham tuh. Yuk, sikat. Saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melaporkan. Duh, Bapak yang satu ini juga mengatasnamakan Ketua Pemuda Kongres Bapak Gundul di Jakarta pula. Jangan bawa-bawa Kongres lah, Pak. Ketua-ketua pemuda. Kita ingat kembali Ketua Pemuda Pancasila. Sok-sok gayahan ya, membela itu, membela ini, nggak taunya korupsi. Itu, masih ingat itu? Ketua Pemuda Pancasila yang gondrong. Masih ingat kan? Jadi nggak usah bawa-bawa inilah deh, Pak. Ya, bawa-bawa Ketua Pemuda Indonesia. Kongres Indonesia yang ada di Jakarta. Nanti di demo orang tahu rasa kau. Di demo orang rakyat Indonesia ini ya menilai mana orang yang penuh cinta dengan tanah air ini. Ya jangan mengatasnamakan Kongres ini ya, Pemuda Kongres Indonesia segala macam lah. Ya. Kepentingan Anda apa melaporkan yang namanya hakim yang namanya Eman Sulaiman, ya, hakim tunggal kemarin yang memberikan kebebasan. Kepentingan yang namanya Bapak Eman Sulaiman itulah kepentingan masyarakat seluruh rakyat dalam negeri ini. Seluruh dikawal ini ya, kasus ini dikawal oleh seluruh negara. Ya bahkan ya, jangankan seluruh rakyat Indonesia. Internasional. Ya, Indonesia ini mulai bersatu. Nggak gampang. Ya, Anda sebutkan, jangan mengatasnamakan ini. Ayo, mana yang orang-orang yang termasuk ikatan dengan orang yang bicara ini, mengatasnamakan ketua dari Kongres Pemuda Indonesia. Siapa? Jangan bawa-bawa itu deh, ya. Salah sedikit aja, habislah kamu. Ada-ada aja nih orang. Pasti ada something di belakangnya. Menurut kalian gimana, gengs? Next. Nah, di video selanjutnya ini adalah pendapat dari Mahfud MD tuh tentang kasus Vina yang viral banget kali ini. Nih dia videonya. Masa CCTV hilang? Kalau pinjam istilahnya Rizik Syihab itu, CCTV kalau keroyokan gitu melibatkan polisi, CCTV-nya hilang. Kalau kebetulan orang FPI, CCTV-nya ada, kayak gitu. Memang, siapa yang sebenarnya ingin dilindungi dari kasus Vina dan Eki ini? nah, saya jawab yang pertama dulu. Kasus Sambo itu kan besar sehingga bisa tarik ke Mabes. Ya, jawaban saya itu tadi, tidak ada kasus sekecil atau sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan di Mabes. Termasuk ini katanya karena udah sekarang ada bintang 2, bintang 1, ya tarik aja ke Mabes. Kalau memang tidak benar kan bisa. Tetapi tentang siapa yang akan dilindungi dari ini, nah itulah yang sekarang harus digali. Kita juga tidak boleh. Karena itu jadi pertanyaan besar. Mengapa peristiwa ini seperti seolah ingin menutupi sesuatu? Iya. Siapa yang sebenarnya sedang dilindungi dalam kasus ini? Kalau dulu, tentu ada seorang Kadif Propam yang harus dijaga. Karena itu akan membawakan efek atau aib pada institusi Polri. Kalau ini, sehingga publik kemudian siapa sih pelakunya? Anaknya siapa? Atau siapa? Kalau Pak Mahfud biasanya mengurai persoalan ini, apa sebenarnya yang selama ini menjadi tawanan kasus-kasus sehingga tidak dibiarkan transparan? Sifatnya masih spekulatif juga karena ini udah lama tertutup. Nah, kita kembali ke spekulasi awalnya aja. Dulu kan ada dugaan ini anaknya pejabat ini cucunya pejabat ini, sehingga harus dicarikan kambing hitam karena kasus ini faktanya ada pembunuhan, pasti ada pembunuhan, tidak boleh tenggelam, tapi harus melindungi anaknya ini, anaknya itu, dan seterusnya. Maka ini spekulasinya ya, maka dimunculkan kasus kambing hitam ini. Dan ternyata juga di berita acaranya yang 11 orang muncul itu kan muncul dari seseorang yang dibuat oleh Rudiana kan? Iya kan?
atas BAP yang dia buat terhadap 2 orang, lalu muncul nama sebelahnya tidak dikonfirmasi lagi, langsung diajukan ke pengadilan. Bukan hanya mungkin melindungi nama orang, juga melindungi kasus lain, perbuatan-perbuatan lain, misalnya dan sebagainya itu kan sudah muncul, itu kan bisa diurai lagi. Kan ada saintifiknya ya untuk polisi sudah ahli sebenarnya kalau mau menemukan itu dengan benar tanpa terhambat oleh masalah-masalah psikologis, itu gampang menurut saya. Apa susahnya yang kayak gitu? Apalagi mantan kabar eskrim semua nih sudah mengatakan seperti itu, ini tidak benar. Jadi Pak Mahfud tetap pada prinsip tidak ada kasus sebesar apapun atau sekecil apapun yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kasus besar sekecil apapun tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa juga bintang 3, bintang 4, bintang 5, tidak bisa. Karena tidak boleh satu kejahatan yang muncul itu, lalu karena itu orang tinggi tidak bisa diselesaikan, tidak boleh ada begitu. Pak Mahfud, apa yang Anda lihat dari proses penegakan hukum saat ini yang yang terkait dengan kelompok papa, mereka yang tidak punya akses pada kekuasaan dan mereka mendapat perlakuan seperti ini? Ya itu, jadi sekarang ini kan ada orang yang mengatakan aparat penegak hukum itu sekarang ini tidak semua pasti ya, tidak semua terlibat dalam satu jaringan permainan yang tidak bersih, sehingga mau melindungi orang atau mau mengkambing hitamkan orang itu dianggap sesuatu yang wajar sekarang di mana-mana. Ya kayak yang di Padang itu, yang Afif ya, Maulana. Ya itu kan ceritanya. Gimana sih polisi kok bisa begitu? Masa CCTV hilang? Kalau pinjam istilahnya Rizik Syihab itu, CCTV kalau keroyokan gitu melibatkan polisi, CCTV-nya hilang. Kalau kebetulan orang FBI, TV-TV-nya ada, kayak gitu kan. Nah, ini kan tidak profesional artinya. Kalau di sana CCTV-nya ada, kalau di situ CCTV-nya tidak ada. CCTV-nya berfungsi tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Nah, menurut saya itu tidak profesional dan itu tidak bagus bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini sangat rusak kalau kayak gitu. Apalagi menyangkut orang-orang kecil ya, tidak ada yang melindungi. Ya kayak yang tadi di segmen 1 itu, siapa yang melindungi orang-orang yang dikerangkeng sebagai budak perdagangan orang itu? Nah sekarang siapa yang melindungi orang seperti Maulana? Kan gitu kan? Nah kadang-kala juga muncul juga orang-orang yang sok pahlawan, wah polisi itu udah penuh, macam-macam. Ya diperiksa dulu dong. Itu kan begini loh Mbak, kasus di Indonesia itu setiap harinya ribuan. Oleh sebab itu polisi tidak usah merasa malu kalau ada 2, 3, atau 4 kasus itu muncul ke publik sebagai ketidakprofesionalan. Karena yang di berbagai tempat di daerah lain itu berjalan-jalan baik aja. Ya kan? Tahu di seluruh Indonesia kita punya 520 kabupaten kota, 34 provinsi, kasusnya itu ribuan setiap hari. Tapi kita muncul istilah kasus Peggy, kasus Arif. Kenapa itu tidak diangkat? Kalau agar tidak merusak yang baik-baik di berbagai tempat lain itu, menurut saya. Sehingga polisi tidak usah malu-malu lah, seperti yang kasus di Afif itu, kasihan itu kan, itu menurut saya sangat tidak jelas yang dijelaskan itu. Bapak ingin mengatakan banyak loh kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan baik. Jadi banyak. Ketika ada kasus yang mencuat dan memang menunjukkan ketidakprofesionalan polisi, jangan malu untuk mengkoreksi. Jangan malu. Apalagi zaman sekarang. Sulit ya, orang lalu diam begitu saja. Sekarang sudah banyak seperti kasus Mario Dendi itu kan tadinya juga mau dilindungi juga, jangan, nggak bisa disembunyikan tuh kan. Ini mobilnya yang bawa senjata sudah tidak ada di tempat, alasannya ini kecelakaan, alasannya apa, macam-macam semula kan. Baru sorenya kita turun, nggak bisa, gitu kan, baru masuk. Saya bilang ini pasal 340 nih, bukan kelalaian. Saya datang ke rumah sakit pada waktu, akhirnya terungkap juga. Gitu, yang kasus Mario Dendi itu. Nah, itu kasus, saya katakan polisi itu tugasnya ribuan setiap harinya. Tapi ada kasus mungkin sebulan atau setiap minggu ada satu kasus yang seperti itu, gitu. Ya itu harus dibuka dengan baik. Kalau polisi ini ingin baik. Ini yang Bapak rasa kurang adanya respons yang cepat untuk mengkoreksi sesuatu yang salah, tetapi masih bersifat defensif. Ya. Padahal andaikan mengkoreksi, penghormatan publik pada polisi akan jauh lebih besar. Oh iya, akan jauh lebih besar. Dan kita akan bangga lah, rakyat ini punya polisi. Nah ini bagus nih, mau dikoreksi. Apa salahnya sih dikoreksi? Kan manusiawi saja bahwa di sana ada
oknum yang salah gitu ya. Kan bisa lalu dibuka. Jangan Kalau sekarang polisi terkesan defensif dan mengatakan semua sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan scientific investigation, Kompolnas juga berada di mengatakan bahwa itu semua sudah sesuai prosedur. Menurut Bapak, apakah itu sesuatu yang bisa kita pegang? Padahal faktanya tidak demikian. nggak bisa dipegang gitu. Dengan catatan dulu bahwa kasus di Indonesia banyak yang itu nggak bisa dipegang. Ya, yang terkesan defensif. Kompolnas juga nggak bisa dong dijadikan pegangan sepenuhnya, karena di dalam kasus Sambo dulu Kompolnas itu semula kan membenarkan tidak ada apa-apa Pak, saya telepon dari bukan ada apa-apa, lancar. Begitu saya pulang salah itu asumsinya, saya bilang begitu. Ini bukan tembak menembak. Nah, mulai lagi kan, mulai ketemu akhirnya. Jadi bisa saja Kompolnas itu terlalu formalitas gitu ya, mengikuti misalnya apa yang di lapangan begini, oh ya begitu, lapor enggak apa-apa gitu. Waktu kami dalamin enggak juga, salah itu saya bilang. Nah ini harus didengar nih sama Pak Kapolri. Setelah Susno 2 Haji, kini Mahfud MD yang berani buka suara. Biasanya ya, kalau Bapak Mahfud MD udah turun, biasanya suka beres masalahnya. Kayak kasus Sambo gitulah. Ya kasus Pina juga semoga kayak gitulah, cepat beres aja dan ditangkap pelaku yang sebenarnya, biar adanya keadilan sosial atau sila kelima. Itulah video-video yang muncul setelah Peggy Setiawan dibebaskan. Semoga konten ini bermanfaat bagi kalian, gengs. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.